Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Beberapa bulan sebelum pandemi. Saat itu saya dapat voucher menginap di sebuah hotel besar di Jakarta. Kami senang sekali, terlebih anak saya. Dia sudah memimpikan akan berenang di hotel itu. Akhirnya hari Minggu waktu itu, hari Sabtu, kami check in di hotel itu. Nggak ada apa-apa sih. Hotelnya besar, dengan sebuah tempat tidur besar, kemudian kamar mandi, dengan sebuah bathtub, dan kaca besar menempel pada dinding wastafel. Anak saya bermain di hotel itu, berenang lah, ya seperti layaknya anak-anak apabila menginap di hotel. Kami senang sekali di hotel itu, gak ada apa-apa. Sampai akhirnya malam pun tiba. Kami cepat tertidur saat itu. Mungkin karena kecapean ya, karena siangnya kami sudah main seharian di hotel. Tepat mungkin sekitar jam 2 malam, saya terbangun. Dan biasanya kalau jam 2 begitu saya kebangun, saya ke kamar mandi untuk buang air kecil, sekaligus wudhu untuk sholat tahajud. Saat itu seperti biasa, saya wudhu dan saya mencuci muka menggunakan toilet. Dan saat itulah saya melihat sesosok perempuan berdiri di belakang saya. Perempuan berambut panjang dengan daster berwarna, anehnya warnanya coklat agak muda gitu, krem gitu sepertinya. Waktu itu kepikiran saya, mungkin ibu saya gitu, karena biasanya ibu saya juga suka kebangun sih tengah malam. Tapi setelah beberapa detik kemudian, tiba-tiba saya sadar, loh, bukankah ibu saya ada di rumah? Bukankah ibu saya tidak ikut? Saat itu saya mulai gemetar. Saya kembali melirik sosok itu, dan dia terlihat jelas lewat kaca di depan saya. Saya selesaikan wudhu saya, dan sepertinya perempuan itu mulai mendekati saya. Dia hanya menunduk. Kemudian saya tegakkan pandangan saya. Ternyata perempuan itu semakin mendekat ke belakang badan saya. Dan akhirnya begitu saya tegaskan pandangan saya, perempuan itu tiba-tiba menatap saya. Dan yang mengerikan adalah wajahnya. Wajahnya dipenuhi dengan sepertinya darah. Wajahnya penuh dengan darah. Saya kaget banget waktu itu dan saya berteriak. Lalu saya balik belakang dan ternyata tidak ada siapa-siapa di belakang saya. Saya kembali melihat kaca di belakang saya dan dia sudah hilang. Saya nggak tahu ya apa pandangan saya yang salah atau yang saya halusinasi. Tapi bila saya halusinasi, mengapa itu begitu jelas? Saya segera wudhu malam itu dan saya segera sholat tahajud. Esok paginya setelah sarapan dan beberes, kami pun pulang. Saya tidak menceritakan apapun kepada suami saya karena saya takut nanti yang saya lihat hanya halusinasi atau tidak dipercaya lagi apa yang saya katakan. Jadi lebih baik saya diam.